Halo, saya Edi Simanjuntak. Saya adalah ahli dan dokter pengobatan homeopati. Kalau di Indonesia homeopati itu masih dianggap alternatif, tapi di luar negeri seperti di Eropa, India, dan banyak negara-negara mantan jajahan Inggris, Commonwealth Nations, itu homeopati itu udah menjadi sebuah pengobatan umum boleh dikatakan. Alternatif tapi umum, dikenal banyak orang dan digunakan banyak orang. Nah, kali ini banyak saya menerima pertanyaan tentang penyakit-penyakit apakah bisa disembuhkan? Satu, kedua, berapa lama akan sembuh? Nah, dua ini emang sulit dijawab. Pertama, apakah bisa disembuhkan? Di video saya yang lain, saya menjelaskan sebenarnya intinya semua penyakit itu bisa disembuhkan. Karena apa? Badan kita mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan penyakit sendiri sebenarnya, namanya self healing. Cuman karena banyak faktor, pola hidup, bawaan, dan banyak hal lagi, sulit badan kita untuk memulihkan dirinya dan ketika terkena penyakit tersebut, apalagi penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Nah, kedua, seberapa cepat? Ini satu lagi yang tidak bisa dijawab dengan pasti. Pertama, ada pertamanya lagi. Medis sendiri, contoh ya, saya kasih contoh diabetes. Medis sendiri tidak mempunyai solusi untuk penyembuhan total. Mereka hanya bisa memberikan obat-obat yang mengendalikan kadar gulanya. Karena apa? Karena ini adalah sistem tubuh badannya yang rusak boleh dikatakan, atau error. Ya, diabetes itu adalah penyakit kronis yang dianggap ada metabolismenya yang salah, ya. Jadi metabolic syndrome gitulah boleh dikatakan. Nah, jadi apakah ada obat yang bisa memperbaiki fungsi tubuh badan yang bisa mengendalikan gula darahnya ini? Nah, saat ini secara medis tidak ada, tapi badan kita mempunyai kemampuan itu. Nah, seberapa cepat badan kita bisa di-trigger, dipicu, atau diprogram, atau diperbaiki untuk menyembuhkan diabetesnya. Nah, dengan pengalaman saya sejak 2003, pasien-pasien yang rutin, konsisten, disiplin, dan tidak menyerah, itu semuanya boleh dikatakan hampir 100% gula darahnya terkendali dengan baik, malah sembuh total. Jadi tidak perlu makan obat kimia lagi, ya, dan tidak perlu konsisten berobat makan obat homeopati saya. Ketika mencapai suatu tahap di mana badannya udah jauh lebih baik kebanding dulu, mungkin berobatnya setelah 6 bulan, mungkin setahun, secara konsisten, rutin, ya. Ada yang lebih cepat lagi, dan 3 bulan udah baik. Ada yang lanjut terus sampai lebih dari setahun, tapi kondisinya jauh lebih stabil dan tidak membutuhkan obat gula. Ya, ada yang sebulan sekali berobat, cuman ambil paket 1-2 minggu. Ada yang masih konsisten mengambil paket 4 minggu. Jadi kontrol atau konsultasinya datang ke klinik atau lewat online 4 minggu sekali. Nah, konsisten ini disiplin dan mendengarkan saran-saran saya untuk menjaga dirinya, ya. Jadi homeopati ini, saya sekali lagi menjelaskan, homeopati itu memicu self healing tubuh badan kita. Badan kita tuh diprogram ulang, diperintahkan atau diajarkan bagaimana berfungsi dengan lebih baik seperti dulunya. Namun kenapa kita kena penyakit? Karena kita ada pola kita yang tidak baik dulunya itu. Contoh, kalau kita suka yang manis, makan nasi melulu setiap hari, sehari 3 kali, 4 kali, berat badan kita tidak terkendali, kita overweight, akhirnya ada namanya toleransi insulin, ya, di dalam tubuh badan kita. Ini tipe 2, dimana lebih banyak insulin dibutuhkan untuk mengendalikan gula darah dan untuk penyerapan gula ke dalam sel-sel tubuh badan kita. Nah, untuk memperbaiki ini tidak mudah. Jadi badannya ini dengan sekian miliar sel dalam tubuh badan kita, bagaimana badan kita berfungsi dengan macam-macam faktor yang mempengaruhi fungsi tubuh badan kita. Kita bisa bayangkan ini tidak bisa instan. Perumpamaan yang saya selalu gunakan, gedungnya rusak, ketika diperbaiki atau direnovasi butuh penyanggah dulu untuk sementara, ya. Penyanggahnya ini mungkin karena butuh dicor, contoh. Cornya kan nggak bisa instan kering. Nah, butuh penyanggahnya dulu. Dan penyanggahnya ini obat kimia. Nah, tukang, pekerja, insinyur, ini sistem tubuh badan kita. Material, itu apa yang kita makan? Material yang baik, ya mungkin beton, baja yang berkualitas. Yang makanan yang tidak baik, mungkin mie instan atau batako, kayu-kayu yang rapuh, contoh. Jadi sampah yang dipakai untuk material. Ya, seberapa bagus pun tukangnya, pekerjaannya, insinyurnya, kalau sampah yang dipakai untuk material itu, berarti gedungnya nggak bisa dibenerin dengan baik, ya enggak. Nah, kita bisa bayangkan kalau diabetes itu boleh dikatakan ada fondasinya yang rusak. Fondasinya ini perlu diperbaiki, ya. Gedungnya udah berdiri tapi fondasinya rusak. Bayangkan seberapa lama itu dibutuhkan
waktu untuk memperbaikinya gitu. Jadi nggak bisa cepet, nggak bisa instan. Memang dalam seminggu, 2 minggu, mungkin 4 minggu itu ada perubahan yang lumayan signifikan. Tapi untuk konsisten bisa sembuh total, tidak ada ketergantungan dengan obat apapun, itu butuh lebih lama lagi dan susah ditebak. Setiap orang itu unik, mempunyai pengalaman jalan hidup yang bervariasi, yang berbeda bagi setiap orangnya. Nah, banyak pasien ketika mencari pengobatan alternatif itu, mereka mencari pengobatan yang mereka harapkan ya bisa instan atau relatif cepat bisa menyembuhkan penyakit mereka. Nah, dari satu alternatif mereka coba 1-2 kali, terus tidak merasa puas, mereka ke alternatif lain, tidak merasa puas, mereka ke alternatif lain kayak kutu loncat gitu. Nah, setelah setahun kondisi mereka tidak lebih baik, malah tambah buruk karena mereka tidak menemukan pengobatan-pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit mereka dengan cepat. Dan saya jujur menjelaskan bahwa faktanya tidak ada pengobatan yang bisa cepat menyembuhkan tubuh badan kita dari penyakit-penyakit yang banyak dialami banyak orang itu. Yang menjadi pembunuh nomor 1 contoh jantung koroner, stroke, darah tinggi, diabetes dan lain-lain itu penyakit yang butuh penanganan yang baik sekali dan membutuhkan kedisiplinan kita juga. Jadi ketika kita berharap dengan sebuah sejenis pengobatan, mau itu alternatif apapun itu, doa, gaya hidup, perubahan gaya hidup juga itu kan tidak mudah ya, dan butuh disiplin dan konsistensi, dan butuh makan waktu yang amat lama sekali jika pun bisa ya. Mereka yang tidak sabar maka tidak mendapat solusi, malah tidak sembuh, akhirnya balik lagi ke rumah sakit dan ujung-ujungnya terpaksa menggunakan obat-obat kimia, dan ketergantungan mereka terhadap obat itu semakin berat. Bahkan banyak pula yang gagal ginjal, livernya rusak karena menggunakan jamu-jamu atau obat-obat yang tidak jelas ya, dengan harapan mereka sembuh cepat. Nah, saya banyak pasien akhirnya balik ke saya gitu. Nah sekali lagi saya imbau teman-teman pasien-pasien supaya konsisten dan disiplin ketika melakukan self healingnya, atau jika ingin sembuh, apakah itu berobat dengan saya atau mungkin ada pengobatan alternatif yang amat menjanjikan ya. Saya bukannya anti rumah sakit atau anti obat kimia, saya juga pendukung pengobatan alternatif yang baik asalkan itu baik dan terbukti. Nah, homeopati ini terbukti selama 200 tahun dan ratusan juta orang menggunakan pengobatan homeopati di seluruh dunia. Memang di Indonesia masih langka dan masih belum dikenal ya. Semoga ini bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih.